Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan mengangkat tema season tentang fokus on Pan Amru. Mungkin bagi di kalangan seniman atau di para penggiat pecinta lingkungan atau aktivis lingkungan juga tidak asing nih dengan sosok beliau nih. Beliau juga sudah hadir di sini, Bang Pan Amru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pan. Waalaikumsalam, Bang Ai. Apa khabar, Bang Pan? Alhamdulillah sehat. Apa aja nih kegiatan Bang Pan nih di tengah Covid nih, Bang? Alhamdulillah selama Covid aku dan kawan-kawan itu hanya duduk seperti orang biasa ya, karena kebetulan puasa, kita puasa berbuka, tapi yang tidak kita lepaskan adalah terus kita kita stimulan supaya terus berkarya. Itu karena yang kita bisa cuman begitu, Berkarya. Iya. Karena juga menulis, main musik juga itu tidak butuh tidak ada corona ya. Di tengah Covid pun bisa lah, Bang Pan. Iya, pastinya. Oke, bagi kawan-kawan, para pemirsa semua di rumah atau di mana saja Anda berada, Bang Pan Amru ini sangat konsisten ya di wilayah musik ini. Nah, kita akan berbicara sama Bang Pan ini seputaran musik nih, musik dan lirik beserta alunan-alunannya yang menyatu bersama Bang Pan Amru nih. Oke, Bang Pan nih, kapan nih pertama kali Bang Pan mulai menyukai musik? Ya, kalau musik aku sendiri sudah suka dari kecil, aku sudah suka. Dan aku tidak pernah terpikir untuk seperti ya nyanyi di depan umum khalayak. Cuman seiring waktu mungkin karena ada teman-teman ya, ya kita coba main. Dan bagi saya ketika kita sudah main, mau tidak mau ya kita harus terus bermain. Iya, artinya alhamdulillah semua kegiatan yang saya lakukan sampai saat ini tidak pernah berhenti. Apapun itu yang sudah saya buat, mau di lingkungan, mau di musik. Artinya ketika saya sudah mencoba, saya harus terus. Tidak ada istilah tinggalkan, tidak. Nah, kalau kata-kata para pujangga, hidup ini adalah musik. Artinya kan siapapun pasti menyukai musik lah. Nah, ini cerita Bang Pan nih bisa jadi seperti ini sekarang. Artinya kan tidak semua orang kemudian memilih konsisten di jalur musik. Walaupun misalnya kayak saya juga suka musik, mendengar musik, tapi tidak bermain di dalam musik. Ini tiba-tiba Bang Pan berada di situ. Ya, karena menurut saya sebenarnya tidak murni pemusik, karena saya menguasai tidak banyak secara skill teori ya. mungkin. Iya, tidak banyak skill yang saya kuasai. Saya cuman hanya tahu kalau kunci A B C D standar lah. Iya. Tapi saya merasa bahwa tidak semua suara hati kita itu bisa diwakilkan oleh lagu orang. Jadi apa salahnya kita mencoba mencipta, dan bagi saya semua manusia itu bisa buat lagu. Siapapun dia, persoalan aransemen itu sudah lain hal itu. Karena setiap orang punya nada, punya ritme. Misalkan kita makan, itu ritmenya teratur, kita jalan teratur, itu kan ritme semua. Iya. Wah, hidup ini penuh dengan irama-irama. Iya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas nih, ada beberapa lagu Bang Pan nih. Sebelum ke situ, saya ingin ngebahas yang ditekuni sama Bang Pan sendiri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga musik ini kan gabungan antara sastra dan suara nada. Artinya ini seni yang paling mistik dia. Dia tidak nampak tapi mampu menciptakan kita kadang menangis atau macam. Nah, Bang Pan sendiri nih dalam menciptakan syair-syair atau teks untuk musik itu seperti apa biasanya Bang Pan? Artinya terinspirasi atau
Apa yang latar belakang demikian? Artinya saya pikir semua yang kita lakukan itu bisa kita jadikan lagu, semua. Dan soal penciptaan lagu, siap tidaknya, saya sendiri itu pernah bertanya sama, kebetulan waktu itu Iwan Fals datang kemari di Hermes, dan waktu itu saya masih menekuni dunia menulis sedikit-sedikit, dan saya bertanya langsung sama beliau bagaimana dia mencipta lagu. Aku pikir sekaliber dia sudah cukup hebat ya. Bagaimana dia menciptakan lagu? Katanya ya buat lagu itu seperti menyu hana sakit hana putran hai debi deji. Tapi begitu sudah sesak dia akan keluar terus dengan sendirinya, kita tahan pun dia tetap mau minta keluar. Aku pikir menyuhana sakit hanjutran memang. Artinya ada motivasi. Kan ini musik ini sangat banyak beragam. Saya sendiri juga nggak tahu ini aliran musik. Nah, saya juga tidak paham. Tapi kemudian Bang Pan memilih yang irama yang sedemikian rupa, terus lirik-liriknya yang dimunculin juga berbeda gitu dengan musik-musik lain. Biasanya kan di kita banyak tentang percintaan, tentang batin, patriotisme seseorang gitu. Mungkin Bang Pan kenapa memilih sisi manusianya aja? Ya, bagi saya, mungkin juga bagi kebanyakan kawan-kawan yang hari ini bergiat di komunitas Kanotbu ya. Karena saya tergabung salah satu orang di sana. Itu kalau kami sendiri menganggap bahwa musik itu adalah media yang paling baik, yang paling gampang untuk dicerna. Kalau kita umpamakan, kalau lagu itu kita bawa baik, maka dia akan menjadi seperti ceramah. Kan yang membedakan lagu dengan ceramah, ya ceramah mungkin tidak ada musiknya, tapi pesan moralnya selalu ada. Penceramah itu kadang juga menggunakan musik iya. Dan menurut saya semua gerakan yang dipicu itu selalu diawali dengan musik. Artinya ada musik pemicu yang membangkitkan semangat, seperti hikayat Perang Sabi itu. Saya termotivasi dari hikayat Perang Sabi berarti ini? Enggak, artinya saya melihat bahwa pengaruh lagu, pengaruh syair di dalam masyarakat kita Aceh itu penting sekali. Makanya saya selaku orang yang menyukai lagu, kalau bisa ini di bawah dinas pariwisata kah atau dinas kebudayaan, saya tidak terlalu banyak paham itu. Apa salahnya sih membuat misalkan di event event yang besar lah, seperti misalkan ada piasan seni bla 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 lain-lain. Kenapa tidak pernah dibedah lagu ini? Hanya sebatas menikmatin, dengar udah selesai. Iya, sudah. Bagi seharusnya lagu kan tidak seperti itu, dia membekas dia. Nah, ketika lagu itu membekas, susah loh membuat sebuah syair yang mampu membangkitkan semangat juang orang, itu susah. Ada nggak lagu di dunia ini yang ketika dinyanyikan orang mau mati karena mendengar lagu itu? Jarang sekali. Dan Perang Sabi punya kekuatan itu. Maka tidak heran ketika konflik kemarin itu RI itu melarang lagu itu kan? Ya, lagu-lagu yang membangkitkan etnosentrisme lah ke daerahnya. Dilarang karena dia tahu ngeri lagu itu. Ketika lagu itu hidup, itu ngeri memang. Saya pikir begitu. Nah, artinya musik ini punya yang, kalau Bang Pan sendiri ini misalnya nih, kenapa misalnya memilih menyampaikan sesuatu yang sedang terjadi itu? Misalnya Bang Pan mempertimbangkan nggak nih? Artinya akan ada nih suatu perubahan di tingkat pendengar atau masyarakat ini yang nggak begitu berpengaruh lagi, misalnya kayak hikayat Perang Sabi gitu. Apa yang Bang Pan inginkan dari lirik itu kepada pendengar gitu?
Ya, yang pertama bagi saya sendiri, saya merekam situasi, merekam kejiwaan saya, merekam kondisi sosial yang ada di sekitar saya lewat musik. Artinya mungkin suatu hari nanti saya buat lagu tentang Ai misalnya. Jadi ketika kita sudah tua-tua, kita tidak jumpa, ketika saya mau ingat Ai, saya nyanyi lagu itu. Artinya saya membingkai kehidupan saya lewat ini. Oh, berarti ini bukan kayak ini semacam ini Bang Pan, untuk menghindari kesendirian. Aku butuh bersuara nih ke orang lain, juga orang lain merasakan hal yang sama dengan jiwa Bang Pan gitu. Iya, idealnya manusia, idealnya kita hidup, idealnya kita bersosial. Walau sekecil apapun ya beranilah bersuara. Ya, karena kalau kita bicara keburukan bangsa ini, khususnya Aceh sendiri, itu kan sama-sama tahu lah kita. Oke. Kondisi Aceh. Iya. Hanya mungkin kita harapkan sebenarnya semakin banyak orang yang bersuara bahwa Aceh harus diperbaiki, tidak hanya sebatas di dunia politik. Saya yakin ketika kawan-kawan seni, tidak mesti musik ya. Ketika siapapun dia, ketika itu ada sinergi, saya yakin perubahan itu semakin cepat ya. Kenapa? Karena hanya senilah, hanya bagi saya dan mungkin bagi siapapun begitu, hanya seni yang bisa menjelma dalam bentuk apapun dia. Contoh seperti kita ini kan seni ya. Dia menjelma dalam dialog, bla 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 bla. Cuma didukung dengan teknologi segala macam. Artinya seni ini bukan hanya sebatas bentuk. No. Tapi ya, efek-efek dari situ juga harus dipikirkan ya. Oke, ini serius sekali ini kayaknya Bang Pan yang kita bincang. Aku pun jadi serius, tapi memang serius. Tapi memang begitu adanya. Memang begitu adanya. Kadang-kadang yang real, yang nampak itulah yang serius. Padahal itu nggak serius ya. Oke. Nah ini biar untuk menghilangkan, biar kita tidak terlalu serius juga kepada pemirsa. Artinya kita ingin cerita, ingin gambarkan bahwa musik itu bukan hanya sebatas pada lirik dan nada kunci A, B, C dan segala macam, tapi lebih daripada itu ya, sebagaimana diciptakan Bang Pandadina. Selanjutnya kita bisa dengar nih sebuah lagu karangan Bang Pan Amru nih. Nah, sebelum kita bincang itu kita dengar dulu lagunya Malam Gam. Oke. Lucu saya di situ ya. Ini Bang Pan tahun berapa nih? 8 tahun yang lalu mungkin, atau 8 tahun yang lalu sekitar itu. Malam gam, sebab malam bukan kurang. Bet muat-muat bagian kesong bidang lampu. Bet mangga ada jika bet mang. Bet bertimbang, mabuk tanggung kenong kentang. Nyalon rasa, yang kalulon rasa. Barang putih, betul ada mata. Pasai harga. Nah, ini menarik ini Bang Pan di lirik tadi. Itu kayak cerita lun kalus lu rasa. itu apa itu mau digambarkan bahwa itu cerita sehari-hari yang sedang terjadi, ingin digambarkan kepada ini tentang apa dulu nih di Malam Gam nih sebelum sampai ke lirik itu. Sebenarnya saya membingkai perjalanan hidup saya sebenarnya. Alhamdulillah saya sudah berhenti, dan alhamdulillah pula saya pernah terjerumus. Saya pernah terjerumus di dalam dunia sabu. Saya 3 tahun menghisap sabu. Kalau tidak ada sabu, tidak ada apa-apa. Pokoknya sabu dan sabu. Alhamdulillah 3 tahun saya berhenti, dan jadilah lagu ini. Oke, ini pengalaman sehari-hari ini berarti. Kehidupan saya bingkai dalam lagu, dan makanya saya mungkin lebih merdeka bercerita karena itu saya. Karena merasakan itu tadi ya. Artinya
artinya ini lagu ini tentang narkoba nih berarti Bang Pan ya. Nah di lagu ini sendiri saat itu Bang Pan sembuh karena lagu itu atau memang itu lagi proses pemulihan? Pada saat itu saya sudah mulai jarang, tapi saya hisap sekali-sekali. Dan saya berhenti itu agak unik. Saya karena kalau pada saat itu karena kita ada kawan 1-2, kalau untuk barang kita selalu punya, kita gratis punya, bisa hutang punya ya. Hingga suatu saat saya mencoba, ini tidak mau di badan saya tidak nyaman dengan ini. Karena ketika saya sudah menghisap itu saya harus relakan 2 hari saya tidur. Oke. Sehingga aktivitas lain itu terbengkalai semua. Tapi kan dengar-dengar juga kalau udah pakai sabu kita lebih fresh, bisa lebih energik. Energik energik ya, dipicu kita pastinya. Tapi ketika tidak kita hisap lagi, begitu dosis turun itu kita akan lemas, itu kita akan nggak karuan. Tapi itu ada lirik tadi Bang Pan, kayak Bang Pan lun kali kurasa. Nah itu kan sesuatu yang sangat abstrak ya. Maksudnya lun kali kurasa itu apa yang pingin Bang Pan cerita sebenarnya? Enggak, sebenarnya yang saya ingin cerita nyan lun rasa, nyan kali lun rasa. Artinya memang saya tidak mencipta lagu pura-pura, saya mencipta lagu benar-benar bahwa saya sudah merasa itu, efeknya seperti apa, dampaknya bagi generasi muda khususnya itu buruk sekali. Oke. Sangat buruk. Artinya ini kan pengalaman kita ini bermacam-macam manusia ya. Walaupun di dunia narkoba juga ya secara teori lah sabu ini punya efek yang sangat parah lah, bisa bertahan 2 hari. Tapi ini pengalaman Bang Pan sendiri. Nah apa yang orang tidak mengetahui gitu sehingga Bang Pan mengeluarkan sebuah, saya rasa ini sangat emosional ya, lun kali kurasa. Ini kalau mau disampaikan apa nih yang paling parah di dunia sabu ini sehingga bisa keluar lirik demikian yang belum tergambarkan secara real ke kita nih. Iya, kepada tubuh dia tidak baik, kepada finansial dia tidak baik. Artinya peluang kriminal itu dengan sabu lebih besar dibanding dengan kalau di Aceh bicara ganja. Kalau ganja saya pikir hampir tidak ada orang yang setelah menghisap ganja itu, setelah mengkonsumsi ganja itu membunuh orang, mencuri, tidak ada itu. Efeknya beda. Artinya apa? Ganja secara sosial itu dia minim efek. Kalau sabu ini secara sosial besar dampak buruknya. Nah dunia narkoba, nah ini kan kalau kita melihat sekarang ini sangat banyak ya sabu beredar di tingkat masyarakat paling bawah, anak SMP pun udah merasakan itu. Nah, apa kira-kira Bang Pan ya yang sangat Bang Pan sesali sendiri ya, sehingga bisa mengeluarkan lirik yang sangat indah itu, sehingga Bang Pan harus berpikir saya ini harus berhenti gitu. Di titik tertentu Bang Pan berhenti gitu. Artinya walaupun sudah banyak waktu berpikir untuk berhenti, tapi di saat itu harus berhenti gitu. Apa yang dipikirkan gitu? Ya, saya simpel saja mikirnya, itu tidak baik buat saya karena mengganggu aktivitas saya. Sudah tidak benar dia. Artinya sabu-sabu ini akan mengantarkan kita kepada kriminal, akan mengantarkan kita kepada hal yang sangat mengerikan bagi pribadi hidup kita ya. Terlepas dia bisa menikmati sesaat, tapi efeknya ini ya. Oke, kita bisa lanjut lagi ya lagu Malam Gang. Sebab ulun sayang kekal, su ilam kaca, api biru talayu, asap kaca bom wate tabudu lepang rasa.
Ini dengar-dengar nih Bang Pan, berarti Malam Gam ini lagu pertama Bang Pan atau ada lagu sebelumnya? Saya mencoba menjadi penyanyi. coba berarti. Astagfirullah, enggak, artinya ya gitu. Pertama kali menginjakkan kaki di dunia yang lucu entertain itu ya, itulah Di Malam Gam. lewat Malam Gam. Berarti ini memang ini lagi hijrah nih Bang Pan. Tapi di lagu yang pertama, di lagu ini, di rekaman ini ada kesalahan lirik, itu saya kesalahan lirik. Artinya mungkin pada saat itu kita hanya pengen show ya. Piyo hai gambah pih ulun hana piyo. Ya. Tapi belakangan ketika sudah tidak nilai sudah perform misalkan sekali-sekali kita piyo hai gam jino ulun kaku piyo, artinya kita ganti liriknya. Karena secara aja nggak sampai kalau itu campaign, walaupun ya recordingnya seperti ini. Oke, nah ini lagu Bang Pan ini bukan hanya persoalan isu-isu sosial aja yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi Bang Pan juga ini punya juga lagu tentang lingkungan. Nah, mari kita dengar lagu Ratip Rawa Tripa. Oke. Ini menarik nih, Rawat Tripa ini Bang Pan juga menyumbang jiwanya nih ya untuk sebuah rawa di daerah Nagan Raya nih. Jauh juga nih dari Banda Aceh, Bang Pan beraktivitas bisa menerawang ke Nagan Raya dengan lirik nih. Artinya menjangkau Rawat Tripa ini di dunia lingkungan. Nah, ini Rawat Tripa ini di situ juga ada zikir. Biasa kalau urung tengok mereka kagum meratiknya kada habis, kagum pintar. Nyopu ke tanah pintar sih, no. Bumu aja. Apa dia cerita di Rawat Tripa nih? Alhamdulillah saya pernah bersentuhan langsung dengan Rawat Tripa yang intens sekitar 8 bulan. Dan pasca itu saya setahun 2 kali mungkin ada berkunjung ke sana. Pada saat itu saya bergiat dengan LSM di sana. Jadi di kunjungan yang terakhir kita waktu itu
kita sedang memproduksi film yang juga di sponsori ADC pada saat itu. Kebetulan ada satu talent dari ADC filmmaker, ada filmmaker dari Aceh Documentary, film si Fajri ya, dilarang mati di tanah ini. Pada saat itu saya, Idrus dan kawan-kawan datang ke sana. Sepulang dari sana, kalau tidak salah saya, kita coba gali permasalahan, dan alhamdulillah saya yang sudah lebih lama di sana, saya lebih bisa bercerita banyak. Dan pada saat itu kami sebut MPL, Majelis Permusyawaratan Lirik. Artinya ketika lirik-lirik mau kita keluarkan, itu MPL duduk dia memang. Ya kayak sejenis ini kurator lah ya. Iya. Akan seleksi lirik. Dari pembuatan sampai itu kita libatkan dia. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita pada saat itu ada Puadi Kelayu. Dia punya talenta gitar yang baik. Mulailah kita mencari nada, mencari, dan alhamdulillah lahirlah lagu ini, Ratib Rawat Ripa. Kenapa judulnya Ratib Rawat Ripa? Ya mungkin seperti saudara Ai bilang tadi, bahwa memang kagak pintar. Tak pintar karena kali kabeh gitu ya. Artinya ada kerusakan lingkungan di sana, tapi juga kita harus fair bahwa dampak ekonomi bagi masyarakat juga ada. Ini seperti Boh Simalakama. Iya, Boh Simalakama. Kalau tidak pintar pemerintah mengelola ini, lingkungan hancur, masyarakat dua-dua hana untung, hana careng, tapi menyo careng, insyaallah dua-dua ge. Jadi untung sabo mendang merempak pengreleh lingkungan. Nah, artinya nih Ratib Rawat Ripa juga ini pengalaman Bang Pan sendiri ya. Ini menarik Bang Pan, kayaknya ini semua lagu Bang Pan ini adalah sebuah refleksi perjalanan jiwa pribadi Bang Pan dan kawan-kawan ya. Iya. Sehingga ditampakkan di dalam tag. Oke, nah ini lagu menarik juga nih. Selanjutnya kita akan masuk ke lagu Ineng Ama. Nah ini sebelum diputar lagu nih Bang Pan, Ineng Ama ini liriknya, ini Ineng Ama ini bahasa Gayo atau? Iya. Sebenarnya saya mau nyanyi dengan bahasa Gayo, tapi saya tidak bisa bahasa Gayo. Saya cuma bisa bahasa Gayo yang melekat di kepala, Ineng Ama. Idealnya saya akan menyanyi dengan bahasa Gayo ini. Seharusnya gitu. Maunya saya. Oke, mari kita dengar lagu Ineng Ama. Nu tak tekui ule bah pemagusu ne boh hatema inang tanam lam hate dokau awanang tameh nanggo agam tapengkang baho lutale kamogam gulam nanggo ina ama ina ama tahiro bangsa lagi mahiron peraya kata nu jaga sedara lagi mak jaga nu tubuh kata lagi ikut jerende ile hero bangsa. Berat kali kayak lagu ini Bang Pan ya. Kag perlu bakko di Sabah Gunulam yang paling lima ada Bang Pan. Nah nih saya juga sangat emosional nih dengan lagu ini Bang Pan. Nah ini biarlah Ineng Ama ini ya menarik ini Bang Pan. Bang Pan masih percaya ya bahwa sejarah kehidupan ini kan lebih kepada
kebangsaan ya. Kalau mau diistilahkan ya, tajaga bangsa, terus persatuan di dalam situ. Nah, ini apa yang mau Bang Pan ceritain sebenarnya? Apa lebih kepada penyatuan kita nih, jangan berperang, jangan saling Nggak. Lagi-lagi sebenarnya ini perjalanan saya ke waktu itu ke Benar Meriah. Oke. Karena saya suka ini sebentar itu sebentar, saya banyak suka. Jadi waktu itu kebetulan saya tidak punya duit mungkin juga ya. Saya jadi relawan Quickcon. Ya. Ini lagi pemilu. Jadi saya jadi relawan Quickcon. Saya bertugas di Benar Meriah. Salah satu desa yang saya kunjungi, maaf saya lupa namanya. Tapi itu jauh ke pelosok. Jam 9 malam saya belum ketemu desa itu. Daerah mana tuh, Riki? Dari Benar Meriah pokoknya, dari Timang Gajah naik ke atas lagi. Ke gunung sana. Okay. Saya sudah lupa namanya. Dari jauh saya lihat lampu, saya masuk. Kebetulan ada beberapa keluarga, artinya memang desa terpencil ya. Ada beberapa keluarga yang sedang mempersiapkan untuk besoknya pemilu. Saya lupa pemilu siapa tapi ya. Pokoknya SBY pada saat itu kalau nggak salah saya. Periode 2004 mungkin ya. Sudah 2000 berapa? Saya lupa. Dia kedua 2009 mungkin. Mungkin segitu atau saya lupa. Yang pastinya saya lupa siapa yang saya waktu itu pilihnya maksudnya. Jadi saya ketemu dengan ibu itu, saya dianggap seperti anak sendiri. Kami perginya berdua ya. Saya dikasih tempat tidur, saya dikasih makan ya. Saya belum makan, dikasih makan dulu, nggak usah pikir lain katanya. Dan alhamdulillah semalam saya di sana, saya melaksanakan tugas dan langsung pulang. Ya, setelah Quickcon selesai. Idealnya bagi saya itu kejadian penting dalam hidup saya, walaupun saya tidak mampu mengingat banyak. Saya bingkailah dengan inama. Makanya saya bilang idealnya saya akan bernyanyi dengan bahasa Gayo. Bahkan beberapa teman saya dari Gayo sudah pernah saya minta coba translate lirik dan sudah ada yang mentranslate, tapi saya belum ada teman untuk bernyanyi. Karena idealnya memang seperti itu. Artinya ini hanya lagu terima kasih kepada emak di sana. Cuman bentuknya saya buat seperti dialog ibu dan anak bahwa bangsa ini penting. Bangsa ini harus kau jaga seperti ibu menjagamu nak. Oke, ini artinya Bang Pan kayak mewakili orang-orang yang bawah ini ya, artinya yang terpelosok, tidak ada yang dengar. Ya mungkin Bang Pan nih hubungannya hanya saya ingin bercerita aja gitu ya. Tidak berpikir terlalu jauh gitu ya. Ingin terima kasih ke dia tapi lewat musik. Tapi ibu itu dengar nggak musik ini Bang Pan? Saya rasa banyak yang tidak dengar. Nggak, si ibu itu yang saya rasa kira-kira sampai nggak ke dia? Enggak. Saya yakin enggak. Karena lagi pula kan tidak terekam dengan baik, tidak terpublish dengan baik. Beda ketika sudah digiring ya, sudah direncanakan ya untuk dirilis itu mungkin tahu. Oke, ini mungkin habis kita ngobrol-ngobrol ini mudah-mudahan Mak ini tahu. Insya Allah. Tapi seorang ibu juga tidak berharap dia untuk dikatakan terima kasih. Ya, ini Mbak Ma ya, betul Pak. Nah, selanjutnya juga kita bisa dengar nih ya musik lagu Bang Pan. Ini tentang PLN, Bang Pan ya. Ini bukan PLN institusi pelayanan jasa listrik ya. Ini Pudip Lampu Nanggau. Apalagi ini di bulan Ramadan ini Aceh juga paling sering langganan. Ini kadang mungkin ya juga di beberapa kabupaten ini ada yang mati lampu juga nih. Oke, kita dengar lagu ini. Pudip Lampu Nanggau. Cit atakana nyoba bayu cit hanjut telat bacut lewat laju kapi denda pepegah nyojeh akai balik tinggai pelarang luhan luput putrang nanggro lage lumpong banta bedahana padahai tanyo mandum na tinggai demang
obe di remote le ureng luar obe harap bago obe di remote le awak Jakarta yum di lampu mantau sama udep mate yang demo pihana be pegah nyojeh be. Ini lagu Pudep Lampu Nanggro nih Pan. Ini sudah tradisi kita tahunan. Ini Bang Pan punya pengalaman juga nih telat bayar listrik nih. Saya berterima kasih kepada PLN karena kelakuannya itu membuat saya bisa membuat lagu ini. Oke, gara-gara PLN ya. Dan real itu ketika waktu saya masih bergiat di Koalisi Peduli Hutan Aceh di KPH. Kebetulan saya sedang berpegang gitar lagi, tiba-tiba mati lampu dan alhamdulillah jadilah lagu ini, walaupun tidak jauh dia mainnya, tapi paling tidak jadi. Tapi real juga, saya pribadi juga ngerasain Bang Pan ini telat bayar langsung dipotong memang. Artinya walaupun Bang Pan ngerasain itu hal yang memang ya itu yang terjadi. Iya, idealnya kita belum berdaulat dengan energi. Walaupun kita banyak sumber listrik di sini. Kalau sumber daya lebih. Ya makanya banyak orang-orang datang ke Aceh karena di Aceh banyak sumber daya. Tapi selama negara khususnya selama pemerintah Aceh itu tidak bisa melihat sumber daya ini tidak bisa dikembangkan, ya selama itu pula itu akan menjadi pemicu untuk bertengkar, pemicu untuk korupsi dan lain-lain. Tapi idealnya kan kalau cerita, mungkin saya sekarang sudah umur 40-an lebih pun ya. Mungkin tradisi mati lampu itu dari kecil saya sudah alami itu. Tapi itu memang kawai ke listrik Bang Pan. Enggak masa ka merdeka 70 sekian puluh tahun dengan ka tanda tangan MOU dan deput-deputan. Okeylah barukan karena nanggro gabu hanjit apa pegat nanggro. Nyo nanggro ka dame pula nak pegah. Alasan apa lagi? Geotermal, kita punya tenaga panas bumi, kita punya sungai, kita punya dengan air yang cukup untuk debit untuk membuat listrik. PLTU kita punya sekarang sudah dibangun lagi PLTU 34, PL1 2 dan itu dijual ke Medan. Di Medan baru dari ke sini katanya. Dan itu kan tidak baik. Seharusnya kita udah mandiri. Urusan ini sudah selesai lah. Ya ini tradisi tahunan terus-terusan. Dan tapi Bang Pan, dari semua lirik-lirik tadi nih Bang Pan, dari beberapa lagu yang kita udah putar, ini kalau saya coba garis benang merahnya nih, ini lirik Bang Pan adalah menceritakan apa yang terjadi sehari-hari, apa yang Bang Pan alami lah. Tapi Bang Pan sampai kapan nih Bang Pan bersembunyi di balik tag ini, nada musik nih? Enggak. Sampai kapan gitu maksudnya? Ya kita harus melakukan sesuatu gitu. Tidak, kalau melakukan sesuatu, saya pikir saya pernah masa-masa kuliah saya pernah bergabung dengan kawan-kawan kiri. Saya udah bertindak juga. Tahu saya ikut di dalamnya walaupun tidak sehebat kawan-kawan lain ya. Artinya aktivitas itu sudah saya jalani. Dunia politik adalah dunia yang saya suka dari dulu. Oleh karena itu saya ambil jurusan hukum tata negara yang saya jalani kuliah 20 tahun itu. Oke, ini Bang Pan juga paham nih soalan hukum tata negaraan kita ya. Jadi disiplin ilmu saya itu memang. Jadi ketika sistem politik masih seperti ini, silahkan bangun negeri, enggak akan jadi apa-apa negerimu. Makanya idealnya yang membangun negeri orang yang paham membangun negeri. Tapi Bang Pan kan, Bang Pan sudah melakukan itu gitu. Akhirnya berhenti pada tag inilah musik nada, dan nada ini tersebarkan ke telinga-telinga generasi selanjutnya. Bang Pan nggak terpikir nggak pengaruh dari musik Bang Pan sendiri kepada generasi selanjutnya juga mereka akan berhenti pada seperti Bang Pan itu juga?
Enggak, saya pikir Mereka akan buang waktu hidupnya enggak? itu sangat tergantung dari pola pikir mereka. Ya. Siapa guru yang mereka temui, siapa teman sharingnya. Kalau dia paham bahwa generasi muda adalah penerus, kalau dia paham bahwa generasi muda bandel boleh ya, saya bandel boleh, karena dengan bandel kita bisa melihat, kita bisa lebih bijak. Tapi yang penting fair, yang penting buka hati. Karena anak-anak Aceh mana sih yang nggak bandel? Saya pikir bukan hanya anak Aceh yang namanya generasi muda. Bukan bandel dalam tanda kutip lah ya, artinya ini bandel yang agresif ya. Iya. Positif, hal-hal positif. Iya, yang tidak bisa melihat korupsi, misalkan ada korupsi, yang tidak bisa melihat penyalahgunaan wewenang bla 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 dan lain. Artinya banyak sekali dosa negara ini ya. Idealnya generasi selanjutnya itu sudah mulai ditata, sudah mulai diberi pemahaman bahwa bernegara ini penting. Jangan sebentar-sebentar kita ribut nanti agama. Itu kan sebenarnya tidak harus ribut itu ya. Jangan sebentar-sebentar ribut gara-gara saya suku A dia suku B. Itu kan sudah selesai sebenarnya. Itu udah ketinggalan zaman. Iya. Artinya berpikirlah lebih luas, bangun negerimu ini dengan cara apapun. Nah, artinya kan Bang Pan sendiri kan juga pernah terlibat mungkin di politik praktis lah. Artinya saya juga sempat lihat kayak Bang Pan pernah menjadi sebuah gerakan juga pemilihannya. Sampai terakhir Bang Pan bersemenyam di daerah Tungkop. Politik praktis saya tidak pernah terlibat karena saya tahu banyak orang yang tidak paham bermain politik sudah bermain politik ya. Bukan berarti juga saya paham ya, artinya bukan saya lebih paham, tapi idealnya politik kan punya tujuan untuk membangun. Tapi ketika sudah menang, ketika sudah menjabat, toh pembangunan tidak muncul. Jadi kan ada yang salah ini ya. Ya ini buat Bang Pan jengkel gitu ya. Makanya saya tidak suka politik. Praktis, okay. Tapi sangat perlu politik. Ya, sangat perlu. Politik praktis ya, saya tidak suka. Oke, nah nih Bang Pan, akhirnya lirik-lirik yang ada di lagu Bang Pan ini adalah mencoba mewakili realitas sehari-hari lah, the real world. Ini kata-kata yang nyata. Nah, oke, ini selanjutnya kita bisa dengar lagu Tanah Kamu nih. Mungkin bisa diputar Tanah Kamu. Yang mana nih Tanah Kamu? Lihat tanah Jera, nah tanah indah tuh. Tanah Kamu. Tanah kamu kadisipat kadimekat kede unang rolua. Tapi Bang Pan tahu, Bang Pan kan ahli tata negara juga. Tanah, air semuanya milik negara. Mana tanah kita nih? Tanah kamu yang tahu Pak. Ya ketika bicara negara maka Gampong adalah negara yang terkecil dan dia sah. Artinya negara ini tidak punya tanah sebenarnya. Yang punya tanah itu Gampong. Oke. Kenapa? Karena apa? Karena negara seluruh tanah di Indonesia itu habis dibagi. Tidak ada yang namanya tanah negara, nggak ada itu. Karena danau Gampong A dari batas J ke batas J. Itu dia. Artinya secara hakikatnya, realnya lah ya, memang besarnya dari desa. Tapi
yang undang-undang kita sudah memberikan hak konstitusi pada negara bahwa tanah air milik negara, walaupun nanti diatur yang tentang ini tanah kampung, tanah wilayah dan bla 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 lah. Nah ini Bang Pan, ini menarik juga nih, tanah kamu Kadi Publeo. Mungkin bukan hanya negara aja yang menjual tanah, masyarakat juga kadang jual tanah gak blok RG yang sabah fiction. Ya, makanya pokoknya bagian blok-blok. Makanya saya seluruh dengan teman-teman saya siapkan saja tiap tahun dana 1T. Kalau ada tulisan tanah ini dijual beli oleh pemerintah, misalkan ya itu seluruh saja, tapi biar tidak dibeli sama ya, perusahaan-perusahaan. artinya bagi nanti ada masyarakat yang dia tidak punya rumah, dia harus bangun rumah, itu tanah pemerintah Aceh ya. Oke, silakan duduk, jangan perjualbelikan. Kalau mau bercocok tanam saja. Tapi haknya hak ya seperti Jogja misalkan. Dia kan punya tanah kerajaan ya. Aceh dari raja. Nah, mendang bahana. Oke dah, nah ini Bang Pan, negara juga punya banyak tanah dia. Ini tanah milik PLN, ini tanah milik Pangdam, ini tanah milik si A, si B, dinas A, dinas C, semua punya tanah. Nah, artinya Bang Pan yang bergerak di wilayah lingkungan juga melihat banyak yang dijual dalam perspektif apa nih? Apakah hutan kita itu bagian dari tanah kita ya? Itu kayak pulau sih. Ya. Kalau saya lihat bukan nggak boleh, toh Tuhan menjadikan tanah itu untuk manusia bercocok tanam ya. Bahkan Nabi Adam sendiri itu perintahnya pertama bercocok tanam, nggak ada lain. Artinya bercocok tanam itu penting untuk membangun sebuah negeri. Kehidupan peradaban. Ketahanan pangan siap kita. Tapi kalau polanya seperti ini, pengusaha ngambil 10.000 hektar, masyarakat tidak boleh ambil 2 hektar pun, walaupun ada kesalahan di tingkat masyarakat. Tapi bukan itu justru yang menjadi justifikasi masyarakat juga mau tidak seperti itu. Artinya fungsi negara gagal di sini. Seharusnya negara harus melihat kepentingan masyarakatnya sejauh mana. Misalkan yang seperti Anda bilang tadi, betung atuh misalkan itu ya, sumber daya emas ya katanya ya, sumber daya emas. Kalau yang di sana tidak ada neneknya, endatunya, tidak ada moyangnya, tiba-tiba datang entah dari mana mau kerok bumi mau ambil emas, itu kan kurang ajar itu. Kurang ada, nggak ada adab, walaupun sudah diturunkan peraturan ini, peraturan itu, izin ini, izin itu. Kenapa begitu? Lawang ada orang yang nunggu di sana, ada penduduknya. Kenapa enggak jalan silaturahmi dengan misalkan ini hasilnya nanti berapa kampung jadi anak yatim kita sekolahkan, pendidikan janda-janda semua kita tanggung semua. Yang ada di desa 4 desa ini aman semua pokoknya. Itu lagi kayak bandit. Kesan pemerintah mau lah, orang binatang saja tidak mau, apalagi kita punya otak ya, punya kepala. Nah ini lah masalahnya, negara kita ini nggak benar ngurus rakyatnya. Itu memang udah problem secara umum ya. Ya sebenarnya kalau bicara fair tata negara kenegaraan, negara ini mungkin sudah baik walaupun tidak benar-benar kali. Tapi lebih diperparah ketika mental, ketika moral pelaksananya itu apa ya, mental apa istilah kerennya sekarang saya nggak tahu, cuman mental londong, apa nggak tahu lah, carilah istilah sendiri yang mental botimon bro, mungkin dia mentalnya ada, kalau maaf misalkan ada babi yang paling bawah, dia di bawah itu lagi. Saya nggak tahu istilahnya. Berarti lagi pit itu bapak lebubuy lah, lebih nala berarti. Atau buy babuy loh. Libro lah, kan bijak lah. Oke ya Bang Pan, tanah kamu ini kan Bang Pan juga di sisi lain kan mencoba ini ya, mengata-ngatakan sesuatu lewat teks ini kan juga ada efeknya Bang Pan. Artinya ini yang sama sekali orang tidak tahu, maksudnya orang juga nggak berani ninggung hal-hal yang seperti ini. Nah keberanian Bang Pan ini kan walaupun lewat musik
saya rasa juga masih banyak orang pihak-pihak yang tidak senang ngalamin proses-proses ya kayak misalnya ekstrimnya teror Bang Pan. Alhamdulillah enggak, dan ya Kita bukan nolak mereka ya, tapi mengkritisi caranya aja ya. bukan tidak boleh, tapi kena adab. Kayaknya Bek anakku mana talim aja. boleh lah, masa Tuhan sudah ciptakan sumber daya untuk kita nggak mau pakai, kan bodoh kita ya. Tapi kan ada pola pakainya, tidak dengan tamak, tidak dengan rakus. Ada pola-polanya. Orang dulu juga ngambil emas kok, nenek-nenek kita katanya. Oke nih Bang Pan, sebelum kita akhiri, saya pingin ini apa harapan Bang Pan lah, karena lirik-lirik Bang Pan ini juga tidak banyak ya yang mencoba melihat, tapi di hikmahnya di sisi lain ini Bang Pan mencoba mengata-ngatai atau membahasakan lewat lagu itu yang kadang masyarakat juga nggak tahu, ternyata pasca dengar lirik, oh ternyata ini tanah kita ya. Artinya kan masyarakat mulai menyadari ya hal-hal seperti itu tuh hikmah dari sebuah lagu lah. Ini dari tadi kita bahas lagu aja nih Bang Pan, serius dah. Jadi kaku dah Bang Pan. Ini di penutup lah. Tanah kamu kah di Pueblo kah di Pueblo. Tapi kan mentang ya mana kata lah Aceh. Mungkin Bang Pan bisa memainkan sebuah lagu, kembang lagu untuk kita Aceh masih ada, bebek pesimistik. Ya, oke Bang Pan. Dengan segala keterbatasan saya coba segala main. Hormat. Dengan segala keterbatasan coba main Harmonika. daerah Aceh dan sayang ya. Mungkin ada yang tidak benar ya, tolong dimaafkan saja nanti ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Musik bukan tentang pembenaran katanya Bang Pan. Mungkin itu aja. Oke Bang Pan. Ibu dah boleh tu. Ibu dah boleh Bang Pan. Tapi bagi yang nana boleh Bang Pan. Oke, terima kasih Bang Pan sudah hadir di podcast Aceh Dokumentari. Terima kasih banyak Bang Pan. Semoga ini bisa menjadi renungan atau sumbangsi buat masyarakat di tengah Covid ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.